Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Nah, sudah. Kemudian ibu ingin bertanya kepada anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Semuanya berangkat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Untuk anak-anak bisa dibuka bukunya ya, pada pelajaran PAI bab 7. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Nah, jika sudah dibuka bukunya, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak nih. Ada yang tahu siapa itu malaikat ya? Nah, jadi malaikat itu sama seperti kita. Malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan makhluk dari berbagai macam dan keadaan. Salah satunya yaitu malaikat. Bahkan malaikat itu diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia. Dan kita sebagai manusia juga diwajibkan untuk mengimani malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat, sehingga kita diwajibkan untuk percaya adanya malaikat. Nah, kewajiban kita sebagai manusia untuk mengimani malaikat juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 19, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak juga merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, iman kepada malaikat juga ada dalam rukun iman loh. Siapa yang masih ingat rukun iman itu apa saja? Kita bersama-sama ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat, yaitu bisa dilihat anak-anak ya di sini. Yang pertama, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat dapat berubah bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah lebih dan tidak pula berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, malaikat sering mencari atau mengelilingi majelis zikir. Sebenarnya nama-nama malaikat itu banyak sekali jumlahnya ya anak-anak. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan ada sekitar 70.000 malaikat. Namun perlu anak-anak ketahui bahwa kita diwajibkan untuk mengimani malaikat yang sudah dijelaskan atau sudah diketahui dalam Al-Quran. Nah, siapa saja nama-nama malaikat itu? Yang pertama ada Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10 ya yang wajib untuk kita imani.
Nah, untuk menghafal 10 nama-nama malaikat ini, Ibu akan mencontohkan dengan sebuah lagu agar memudahkan anak-anak dalam mengingat atau menghafal nama-nama malaikat. Bisa didengarkan ya anak-anak. Lagunya seperti ini. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 ya. Nah, nanti lagunya bisa dipraktekkan di rumah ya. Sekarang jika teman-teman sudah mengetahui nama-nama dari 10 malaikat ini, sekarang kita bahas dari tugas-tugas setiap malaikat ini. Yang pertama yaitu malaikat siapa tadi ya? Malaikat Jibril. Nah, tugas dari malaikat Jibril ini yaitu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail yaitu mengatur kesejahteraan umat. Maksudnya apa ya mengatur kesejahteraan umat ini? Jadi maksud mensejahterakan di sini yaitu malaikat Mikail itu yang bertugas untuk misalnya menurunkan hujan, kemudian mengatur awan, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, tugas dari malaikat Israfil ini yaitu meniup sangkakala, dan titiknya yaitu ketika akan datang hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Israil. Tugas malaikat Israil yaitu mencabut nyawa, baik itu manusia, jin, setan. Malaikat yang kelima yaitu malaikat Munkar. Nah, tugas dari malaikat Munkar ini yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Begitupun juga dengan malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir sama seperti malaikat Munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Raqib ini yaitu mencatat semua amal baik manusia selama di dunia. Kemudian malaikat Atid. Tugas dari malaikat Atid ini berbeda atau berlawanan dengan malaikat Raqib. Tugas dari malaikat Atid yaitu mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Selanjutnya ada malaikat Malik. Tugas malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka, sedangkan tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Nah, dari tugas-tugas malaikat itu ada hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, memotivasi kita untuk selalu bertakwa dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, selalu waspada dalam mengerjakan segala hal karena ada malaikat yang selalu mengawasi semua perbuatan kita. Yang ketiga, yaitu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah telah menurunkan rezeki melalui malaikat. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, gimana anak-anak, bisa dipahami ya? Tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang beriman kepada malaikat. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan satu tugas untuk anak-anak, yaitu mencatat kembali apa yang Ibu sampaikan mengenai tugas-tugas dari setiap malaikat yang tadi ada 10. Nah, mungkin sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya.
Ya, cukup. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.